pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sekarang di akhir zaman ini Tuhan mencari generasi orang percaya yang tahan banting. Benar-benar saudara sekalian, kondisi situasi kita baik di dalam maupun di luar gereja, kita melihat pencobaan-pencobaan begitu berat. Tetapi Tuhan menjanjikan lewat firman Tuhan yang kita dengar sebentar, Tuhan menjamin bahwa kita bisa menjadi satu generasi yang betul-betul tahan banting dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Berkati kami ketika menerimanya. Kami percaya Tuhan mau beri kepada kami kekuatan dan anugerah-Mu untuk menjadi generasi yang tahan banting hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Saudara sekalian, ini kondisi Rasul Paulus katanya. Apa Rasul Paulus sudah jadi malaikat? Oh tidak, saudara sekalian. Tetapi dia punya kelebihan. Contoh yang paling gampang kita lihat, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Dia baru saja menengking kuasa iblis yang ada pada roh tenung yang ada pada perempuan yang ikut mereka yang mengganggu dia terus-menerus. Akhirnya dia tidak tahan lagi, dia tengkinglah nama Yesus, roh iblisnya keluar dan penghasilan lenyap daripada
bos perempuan itu yang punya roh tenung. Karena itu mereka menggunakan aparat keamanan dan juga pejabat kota Filipi untuk kemudian menangkap Paulus dan Silas, dan kemudian mereka mendera mereka, jebloskan ke penjara, tempat yang paling bawah dari penjara itu, membelenggu kaki dan tangan mereka. Coba saudara bisa bayangkan, sudah dicambuk, penderitaannya luar biasa, tempat itu pastilah dingin dan lembab di dalam ruang penjara paling bawah. Apa yang terjadi saudara sekalian? Justru di puncak penderitaan mereka inilah yang saya maksudkan dengan tahan banting. Puncak rasa sakit mereka, bekas luka-luka, bekas memar, dicambuk. Kemudian tengah malam ketika puncak penderitaan, mereka menyanyi dan terjadilah gempa bumi dan semua pintu penjara itu terbuka. Dan hasilnya apa? Kepala penjara bertobat, terima Yesus, seluruh keluarganya dibaptis malam itu juga. Itu maksud saya, kesaksian hidup kita memang harus benar-benar tahan banting. Sudah tahu? Sekarang zaman modern ini apa yang membanting kita? Ingat, dengar apa saya katakan? Judi online, game-game yang bentuknya judi, pinjaman online, ya, yang menjebak kita sedemikian rupa. Tidak usah jauh lah. Ini saya punya, ibu pernah punya asisten dalam pelayanan di GO Studio pada masa lalu, di mana asisten dia itu satu kali ibu lihat dia begitu mengantuk. Ya, itu masih tahun 2000-an, itu masih awal-awal, belum terlalu banyak game-game di gadget. Dan kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Ibu tanya, kenapa ibu selalu mengantuk waktu jaga? Padahal karena dia ibu rumah tangga, ibu kasih dia jaga di waktu siang, jam 7 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 7 pagi, 8 jam satu shift. Dan kemudian dia ngaku terus terang, doakan saya ibu, lebih tua dari ibu, ya, doakan saya ibu, saya kecanduan game di gadget. Ibu geleng kepala, ya. Itu sebabnya dia kemudian tidak tidur malam, enak sekali main. Saya juga pernah dulu senang dengan mainan-mainan diinstal dalam dalam gadget. Kemudian saya senang main, ya, terutama yang yang ada bola jatuh ke dalam tempat itu, kemudian kita makin naik peringkatnya. Sudah tahu apa yang saya maksudkan? Teknologi modern, segala macam apa yang kita bisa dapatkan dari IT ini, saudara sekalian di sini, itu pun bisa menyebabkan kita seperti orang yang di smackdown oleh kondisi ini. Saya baru dengar tadi dari seorang menjelaskan bahwa hati-hati kalau kita selalu tidur di atas jam 1. Karena waktu itu kita mudah kena masalah pada lever dan empedu katanya. Jadi tidurlah sebelum jam 11 malam katanya. Itu dia seorang dokter menjelaskan hal itu kepada kita. Jadi bermacam-macam hal, bukan hanya kekurangan uang, bukan hanya masalah rumah tangga, bukan hanya masalah penyakit yang bisa men-smackdown kita, tetapi hal-hal yang nampak modern, nampaknya sesuatu yang menarik, bahkan dalam handphone kita, itu bisa men-smackdown kita sehingga kita menjadi orang yang
parah kehidupan kita, terbanting habis hidup kita, dan bisa membuat kita menjadi orang yang putus asa. Karena itu, ambillah kemenangan dalam Yesus dan jangan mau dijajah oleh apapun sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar tadi. Tuhan, jadikan kami generasi baru di tengah-tengah dunia ini yang menjadi orang tahan banting, tidak pernah menyerah dengan apapun juga yang menarik dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.